wabarakatuh dipancarkan dari Jalan Raya Gantian Kubang, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Lima Hulu Kota. Inilah 104,2 Tasa FM, suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Selamat pagi sahabat Tasya semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semua terkabar sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari pagi hari ini tepatnya di edisi Selasa 2 November 2021, dan pagi hari ini ditemani oleh Bang Chan pastinya yang akan mengisi ruang dengar sahabat Tasya semuanya hingga ke formasi insyaallah 8 ya pagi ini. Dan alhamdulillah Ustaz kita sudah berada di studio. Kita sapa dulu Ustaz kita ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Udah berapa hari kita nggak ketemu Ustaz? Ya udah lama juga lah. Baru berapa hari ya Pak Ustaz. Oke, alhamdulillah Pak Ustaz terkabar sehat. Lancar tadi ke sini ya Pak Ustaz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik sahabat sehat, sahabat sehat yang ingin gabungan nanti menanyakan sesuatu atau sesuai tema yang dibawakan oleh Ustaz kita, bisa melalui line telepon di 0823 86447487. Salam selamat pagi buat Mama Nisma Nurmin yang selalu monitor ya. Selamat pagi buat Mama Papa Lansano dan Mama Lansano juga. Kemudian ada Ma Ali nih, nah kayaknya monitor nih. Salam semuanya buat yang monitor pada pagi hari ini di 0823 86447487 nomor kita nanti ya. Oke baik, kita siapkan duduknya yang baik, yang nyaman ya. Siapkan mental juga sepertinya ya. Dan pagi ini jangan lupa dulu minum Aripro. Pokoknya semangat terus. Kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya kita langsung saja mulai dan persilahkan kepada Ustadz kita. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini kembali Allah izinkan kita untuk bernafas, menghirup oksigen, melepaskan karbon dioksida, menikmati segala apa yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita, baik itu berupa makanan mungkin, ataupun minuman, kesehatan, ataupun nikmat kesempatan, dan nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Di ketika nikmat itu kita pakai, kita gunakan dan kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita,
maka insya Allah semuanya menjadi berkah. Karena nikmat itu apabila kita inginkan untuk menjadi berkah, syarat yang pertama itu harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Akan tetapi manusia itu kadangkala lupa dan tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tidak bersyukurnya manusia kepada Allah, maka bisa jadi nikmat yang kita pakai dalam kehidupan akan menjadi azab bagi kita. Kenapa bisa seperti itu? Allah katakan seperti itu. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Makanya di ketika manusia itu pandai bersyukur kepada Allah, maka niscaya kehidupan mereka itu tidak akan pernah miskin. Kenapa Allah selalu tambah-tambah nikmat kepada mereka? Tapi sebaliknya, kenapa mereka dalam keadaan kemiskinan, jiwa gelisah, hati resah, nikmat hidup tidak mereka rasakan dalam kehidupan mereka? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka kafir kepada Allah, mereka kufur nikmat. Makanya Allah katakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah akibat daripada manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka untuk kita semua, dua pedoman dalam kehidupan. Maka di ketika itu adalah pedoman, maka otomatis mesti kita jadikan suatu petunjuk dalam kehidupan. Apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan, pedoman kita tak lain dan tak bukan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kita selagi berpegang teguh kepada dua pedoman itu, Rasulullah katakan lan tadillu abada, selama-lamanya, kata Rasul, tidak akan pernah tersesat engkau dalam menjalani kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Selamanya. Manusia kenapa ada yang tersesat dalam kehidupan mereka? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada dua yang ditinggalkan Rasul. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah suatu kewajiban bagi kita. Apalagi umat Muslim, orang Islam, itu kitabnya, kitab sucinya ada Al-Quran. Petunjuk bagi manusia. Bukan hanya petunjuk bagi umat Islam saja sebetulnya. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya banyak umat yang tidak Islam, ketika mereka mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasul, berubah suatu keyakinan, pindah kepada suatu agama, lalu bertukar suatu keimanan. Dari mana? Dari suatu keyakinan yang non-Muslim, keyakinan yang tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpindah kepada keyakinan beragama Islam, berpindah kepada keyakinan Tuhan mereka adalah Allah.
Kenapa? Mereka mendalami yang namanya petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kebenarannya adalah Al-Quran. Baik itu sejarah yang telah berlalu, ataupun kejadian yang terjadi pada saat ini, ataupun yang akan datang. Ternyata terbukti semuanya apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Makanya banyak orang Muslim itu ketika mendalami Al-Quran dan sunnah Rasul, mereka pindah agama dari non-Muslim kepada Muslim, dari yang tidak beragama Islam pindah kepada agama Islam, bahkan kuat keyakinannya. Apalagi kita yang telah terlahir dalam keadaan Muslim. Maka Allah katakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan kafah, dengan sempurna, menyeluruh. Kenapa? Dalam Al-Quran semuanya ada. Nggak ada yang salah dalam Al-Quran. Jangankan yang salah, yang ragu saja nggak ada. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini pesan Allah kepada kita. Demikianlah kita Al-Quran. Nggak ada satu keraguan pun di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Quran, pedoman kita, petunjuk kita, acuan dalam kehidupan kita Al-Quran. Maka ketika manusia meninggalkan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, mendustakan Al-Quran, maka alamatnya adalah neraka. Siapa yang mendustakan Al-Quran, siapa yang tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, maka niscaya kehidupannya tidak akan pernah selamat. Allah katakan seperti itu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah. Ini pesan Allah. Orang yang mendustakan ayat Al-Quran dan sombong kepada Al-Quran, mereka tidak akan dibukakan pintu langit, dan tidak pula mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini kata Allah. Mana ada manusia, apalagi yang beragama Islam, yang tidak ingin masuk surga, yang tidak ingin mendapatkan suatu keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ingin mendapatkan suatu ketenangan jiwa, suatu keselamatan dalam kehidupan mereka. Apalagi umat Islam, tentu keinginan mereka selamat dalam menempuh kehidupan keduanya. Makanya pedoman kita tak lain dan tak bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang Minang, kalau kita merujuk kepada pepatah Minang, yang namanya Al-Quran itu tidak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Nah ini, selama-lamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan satu ayat, jangankan satu surat, satu baris saja daripada Al-Quran, ketika manusia berusaha untuk mengkelabui manusia, maka Allah akan pelihara Al-Quran itu dengan menunjukkan manusia yang ditunjuk oleh Allah, yang diberikan suatu kesempatan oleh Allah, yang diberikan suatu kelebihan oleh Allah, memberitahu kalau ayat Al-Quran itu salah, maka dibenarkan kembali. Begitulah Allah menjaga Al-Quran dalam kehidupan dunia selama dunia ada. Nggak akan bisa satu baris lalu dirubah dari atas ke bawah. Suatu saat akan ketahuan kenapa Allah menjaganya.
Allah memeliharanya. Begitu Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Makanya Allah pun menantang manusia itu kalau seandainya berusaha membuat suatu tandingan, faktu bisuratin memislih, kata Allah. Buatlah semisalnya kalau kalian mampu menandingi Al-Quran, karena semuanya ada dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, maka ketika kita dalami Al-Quran, kita baca juga terjemahnya, kita pahami, kita tadabburi Al-Quran, kita dalami Al-Quran, kita amalkan segala perintah Al-Quran, maka di sana banyak yang dapat kita gali, dapat kita kaji makna yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu yang dapat kita ambil suatu pelajaran, bahwasanya yang nama kehidupan manusia, yang namanya makhluk bernama manusia, yang mempunyai sifat yang diciptakan untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata banyak sifat manusia yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, ternyata sifat manusia itu ada gambarannya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, bagaimana sifat manusia yang baik ataupun yang buruk, ataupun yang seperti apapun sifat manusia, banyak digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah banyak mengatakan ayat itu, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Banyak Allah mengatakan seperti itu. Apakah kalian tidak berfikir? Apakah kalian tidak mempunyai akal? Kata Allah. Apa maksudnya? Bahwasanya Al-Quran itu menyerukan kepada manusia untuk mempergunakan akalnya. Apa yang terdapat dalam Al-Quran itu mesti kita pelajari. Ternyata salah satu dalam Al-Quran itu ada yang namanya sifat manusia yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa sifat manusia di antaranya yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran? Makanya kita angkat suatu tema pada saat ini, sifat manusia dalam Al-Quran. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, berbicara masalah manusia, tentu selama dunia berkembang tidak akan ada habisnya. Selagi ada kehidupan di atas dunia, selagi belum berakhir kehidupan di dunia, masalah manusia tidak akan pernah habisnya. Bahkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah ketimbang makhluk lain. Nggak ada yang lebih sempurna makhluk lain ketimbang manusia. Bahkan melebihi daripada malaikat sekalipun. Bahkan Allah suruh sujud malaikat kepada manusia. Begitulah sempurnanya manusia. Makanya sifat manusia itu ada digambarkan dalam Al-Quran. Apa sifat pertama yang digambarkan oleh Al-Quran? Mari kita lihat apa saja yang tersimpan dalam Al-Quran sifat manusia itu. Yang pertama, dalam Al-Quran ada Allah mengatakan sifat manusia itu manusia bersifat pelupa. Nah ini penting untuk kita ketahui ini. Ternyata manusia pelupa itu digambarkan dalam Al-Quran. Makanya jangan kita sering marah, sering lupa, lantas marah, nggak enak perasaan, lantas dongkol dan jengkel. Ini nggak boleh sebetulnya. Kenapa? Itu sifat manusia. Kalau ada manusia yang tidak terima dengan sifat pelupanya,
berarti dia menantang ayat Allah. Allah udah katakan sifat manusia itu ada yang namanya pelupa. Bagaimanapun manusia menghafal suatu hal, bagaimanapun manusia cerdasnya, kadang-kala suatu ketika pasti yang namanya lupa itu datang kepada manusia. Sejenius apapun manusia, sepintar apapun manusia, sehebat manapun manusia, suatu saat pasti akan mengalami yang namanya lupa. Itu sifat manusia. Jadi Allah sebab itu jangan pernah kita sebagai manusia jangan pernah bahwasannya menyalahkan suatu kodrat kita sebagai manusia yang pelupa. Ini kadang-kadang lupa sedikit marah, lupa sedikit jengkel, lupa sedikit dongkol, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dalam kehidupan. Kenapa? Allah gambarkan seperti itu. Makanya Allah sebab ketika kita lupa, maka ketika lupa itu telah diingatkan oleh Allah kembali, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan juga, bersenang-senanglah dengan kekafiran itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Nah, ini kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 8. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan Allah Tuhannya dengan kembali kepada Tuhannya. Kemudian apabila Tuhan memberi kemudaratan yang pernah dia doakan sebelumnya, dan dia mengadakan sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Ini kata Allah. Apa maksudnya? Manusia ketika ditimpakan kemudaratan, timpakan suatu cobaan, kemalangan, ataupun suatu hal yang membuat manusia menderita dalam kehidupannya, mereka mohon kepada Allah. Ditimpa kemiskinan, mohon kepada Allah. Ditimpa kesusahan, mohon kepada Allah. Ditimpakan suatu kesulitan, mohon kepada Allah. Coba kita lihat, ada gempa, ya Allah, astaghfirullah, la ilaha illallah, semuanya mohon kepada Allah. Apa tujuannya? Agar mendapat suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika gempa hilang, musibah nggak ada lagi, lupa kepada Allah. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya, kata Allah kepada mereka, maka mereka lupa akan kemudaratan yang pernah dia alami sebelumnya. Nah, ini kata Allah. Ini jelas dan kenyataan dalam kehidupan. Coba kita lihat kenyataan pada saat ini. Timpa misalnya Allah datangkan suatu gempa yang begitu kuat, menggoncangkan bumi, lalu semua manusia itu seakan-akan bertobat kepada Allah semuanya, menyebut nama Allah. Coba kita lihat, baik di televisi ataupun mungkin kenyataan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika musibah itu datang, semuanya mengucap, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu detik saja musibah itu Allah angkat dalam kehidupan kita, kadang-kala kita lupa kepada Allah kembali. Itulah manusia kadang-kala lupa, baik dengan nikmat ataupun dengan cobaan. Dan Allah mengatakan juga, dia mengadakan sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia di jalannya. Ini adalah pesan Allah kepada manusia. Jadi sifat lupa bagi kita manusia sebetulnya adalah sifat manusia yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika manusia itu lupa dalam kehidupan, ketika kita lupa kepada Allah, maka banyaklah beristighfar. Sebab lupa itu kadang-kala menjauhkan kita daripada agama.
Makanya beristighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi jangan mengatakan atau jangan menjadikan lupa itu sebagai alasan untuk tidak menjalankan perintah Allah. Jangan jadikan lupa itu sebagai alasan untuk melakukan larangan Allah. Jangan. Ini banyak juga manusia ini. Kadang-kala tidak mau melakukan ibadah sholat. Padahal dia ingat, dia tahu. Mengatakan dia lupa. Nah ini alasan ini. Mencari alasan membenarkan suatu hal yang salah dengan mengkondisikan lupa sebagai alasan dalam kehidupan mereka. Kenapa tidak sholat? Saya lupa. Kenapa tidak puasa? Saya lupa. Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak ke masjid? Saya lupa. Ini artinya apa? Menjadikan lupa sebagai alasan untuk tidak beribadah dan tidak melakukan perintah Allah. Nah ini salah dalam kehidupan. Lupa itu sebetulnya nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa diciptakan oleh manusia. Kenapa? Itu sebetulnya suatu kehendak Allah, suatu kuasa Allah. Kecuali manusia itu pembohong, pura-pura lupa, pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Nah inilah manusia. Dia tahu sebetulnya sholat itu wajib, akan tetapi pura-pura nggak tahu. Puasa itu wajib, tapi dia pura-pura nggak tahu agama memerintahkan puasa. Itu sebetulnya bukan manusia lagi. Kenapa bukan dikatakan manusia? Sedangkan binatang saja kalau kita lihat, kita ajarkan satu kali masuk kandang, satu hari ini dia ajarkan ayam masuk kandang, lalu besok dia ajarkan lagi kandang itu, besok lagi dia ajarkan lagi kandang itu masuknya. Maka hari-hari berikutnya ayam walaupun tidak dikasih makan di kandang, maka ayam itu akan tetap masuk ke kandang itu. Tapi manusia aneh, diberikan suatu peringatan, manusia ini kadang-kala engkar nggak mau jalani. Ini bodohnya manusia. Ini perintah sholat begini, ini wajibnya puasa, ini wajibnya zakat, nggak mau lakukan. Lebih bodoh daripada ayam sebetulnya. Makanya Allah katakan, walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini kata Allah, sungguhnya benar-benar sungguh bahwasanya penghuni neraka jahanam itu ialah mereka diberikan hati kata Allah, tapi tidak digunakan hatinya untuk memahami ayat Allah. Mereka diberikan mata kata Allah, tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka diberikan telinga kata Allah, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan suara Allah. Ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang ternak kata Allah. Bahum adal, bahkan lebih hina daripada itu. Inilah pesan Allah. Jadi manusia kalau nggak mau sholat itu lebih hina daripada binatang ternak. Mendingan binatang ternak, jelas mereka nggak diberi akal, mereka nggak diberikan pikiran. Tapi manusia diberikan akal dan pikiran, malah nggak mau melakukan ibadah kepada Allah. Lebih hina, lebih di bawah derajatnya ketimbang binatang ternak. Nah itulah manusia. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akalnya, matanya, telinganya untuk Allah, mendingan jadi binatang aja deh, mendingan jadi ayam saja deh. Ayam lebih tinggi derajatnya daripada manusia yang tidak mempergunakan nikmat Allah untuk Allah. Inilah sifat manusia. Jadi ketika manusia itu lupa, itu sebetulnya sifat manusia yang diberikan Allah kepada manusia. Tapi jangan jadikan sifat lupa sebagai dasar untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini
Yang pertama, sifat manusia adalah pelupa memberikan suatu pencerahan kepada kita bahwasanya sebetulnya seperti apapun kuasa kita belum apa-apa ketimbang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita sampaikan sifat manusia dalam Al-Quran yang lainnya. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Ya baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz kita yang telah menyampaikan tausiah beliau pada pagi hari ini, yaitu